Bab 7.2 Analisis antrian. Kita sudah memahami kapasitas sebagai salah satu parameter yang sangat penting dalam analisis proses. Analisis antrian memberikan kerangka kerja formal untuk memahami dampaknya. Problem kapasitas umum terjadi dan menjadi pendorong utama untuk desain ulang proses. Tantangan untuk kita adalah untuk menyeimbangkan biaya peningkatan kapasitas dengan keuntungan peningkatan produktivitas dan layanan. Analisis antrian dan waktu tunggu sangat penting dalam sistem layanan saat kita melayani pelanggan. Mari kita lihat sebuah contoh ruang gawat darurat di rumah sakit. Pasien datang dengan ambulans atau atas kemauan mereka sendiri. Satu dokter selalu bertugas, dan semakin banyak pasien yang membutuhkan bantuan, maka waktu tunggu menjadi lebih lama. Haruskah kita meningkatkan kapasitas dari 1 menjadi 2 dokter? Ini adalah pertanyaan umum yang dapat didiskusikan dengan analisis antrian. Contoh ini terinspirasi dari contoh Laguna dan Marklund 2004. Pengamatan pertama dalam analisis antrian adalah bahwa penundaan disebabkan oleh gangguan pekerjaan atau job interference. Pada kasus yang baik, jika kedatangan teratur, maka tidak akan terjadi penundaan antrian seperti yang ditunjukkan pada diagram bagian atas. Di sini terlihat bahwa kedatangan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat teratur atau dapat disebut deterministik. Sayangnya, dalam kenyataan, waktu pemrosesan untuk setiap kedatangan tidak selalu sama. Pada gambar bawah juga tidak terjadi antrian karena terdapat jeda yang cukup antara satu kedatangan dengan kedatangan berikutnya. Permasalahan kedua adalah kedatangan pekerjaan seringkali bersifat bursty atau padat. Ini berarti banyak kedatangan terakumulasi pada satu periode tertentu. Konsekuensinya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika pekerjaan kedua datang, pekerjaan pertama belum selesai diproses, karena waktu yang overlap ini menyebabkan muncul antrian. Di sini kita melihat contoh yang cukup parah, karena kedatangan yang padat dari unit 1, 2, dan 3, sehingga antrian muncul, walaupun secara rata-rata kita memiliki kapasitas yang cukup. Sekarang, mari kita asumsikan bahwa beban pekerjaan meningkat. Di sini kita melihat bahwa waktu pengerjaan telah diperpanjang dan menjadi lebih lama. Konsekuensinya adalah probabilitas antrian meningkat juga. Jika kita bekerja dengan utilitas 100%, maka proses tidak dapat berlangsung seterusnya atau tidak sustain, dan antrian menjadi terlalu lama. Bagaimana kita menggambarkan kedatangan dengan lebih sistematis? Statistik mendefinisikan sebuah proses Poisson. Ini adalah asumsi kedatangan yang umum dan banyak digunakan dalam model antrian dan simulasi. Proses Poisson mengasumsikan bahwa waktu antara kedatangan independen, terdistribusi identik, dan berdistribusi eksponensial. Distribusi ini berlaku ketika kedatangan berikutnya atau pembuatan kasus atau pekerjaan berikutnya tidak bergantung pada berapa lama kedatangan yang sebelumnya terjadi. Dengan kata lain, pembuatan kasus atau pekerjaan tidak bergantung pada pembuatan kasus lain. Rumus mengatakan bahwa probabilitas kedatangan di bawah suatu batas tertentu atau threshold tertentu adalah 1 dikurangi E pangkat lambda T. T di sini adalah parameter dari lambda. Kita lihat pada grafik ini berbagai kurva yang berbeda untuk parameter lambda. Garis merah menunjukkan lambda sebesar 0,5 yang bentuknya agak mendatar. Garis hijau dan biru lebih curam dengan lambda yang lebih besar. Semakin besar lambda, maka semakin mungkin bahwa kedatangan berikutnya adalah sebentar lagi. Dengan cara ini, kita dapat memodelkan berbagai karakteristik kedatangan yang berbeda. Teori antrian memperkenalkan konsep dasar berikut untuk menganalisis antrian. Konsep pertama adalah servis atau layanan. Servis atau layanan adalah unit dengan beberapa pelayan atau server yang bisa saja pekerja atau partisipan proses yang bertanggung jawab melakukan tugas dan aktivitas yang harus dilakukan. Teori antrian menyebut ini job atau pekerjaan.
C melambangkan jumlah server yang terkait dengan aktivitas layanan tertentu. Sementara mu adalah mean service rate, yaitu rata-rata jumlah pekerjaan yang dapat ditangani oleh satu pelayan atau server per unit waktu. Jobs mengantri di depan unit layanan. Waiting queue atau antrian menunggu adalah sekumpulan pekerjaan yang belum diproses. Antrian pekerjaan ini akan bertambah seiring dengan datangnya pekerjaan baru. Sementara lambda adalah mean arrival rate atau rata-rata laju kedatangan yang menunjukkan rata-rata jumlah kedatangan per satuan waktu. Antrian menjadi lebih panjang ketika ada kedatangan baru dan berkurang ketika pekerjaan mulai dikerjakan atau selesai. Hal yang menarik adalah kita sekarang dapat menghitung berbagai karakteristik dari sistem antrian tersebut. Jika lambda dan mu diketahui dan kita tahu C, kita dapat menghitung hal-hal berikut. 1. Menghitung laju okupasi atau occupation rate rho, yang merupakan rata-rata waktu dalam antrian dan rata-rata waktu di dalam sistem. Kita juga bisa menghitung rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian dan rata-rata jumlah pelanggan di dalam sistem. Untuk kasus khusus antrian MM1, kita memiliki rumusan khusus yang dapat kita gunakan. 1 di sini menunjukkan bahwa ada satu server. Juga ada asumsi bahwa kita mengerjakan dengan pendekatan first in, first out, dan waktu antar kedatangan dan waktu pemrosesan mengikuti sebuah distribusi eksponensial negatif atau negative exponential distribution. Pada kotak kuning ditunjukkan rumus untuk menghitung occupation rate rho sebagai capacity demand dibagi available capacity, yaitu lambda dibagi mu. Kita juga memiliki rumusan untuk menghitung work in progress L, yaitu rho dibagi dengan 1 dikurangi rho. Waktu siklus W adalah L besar dibagi dengan lambda. Sementara panjang antrian atau length of queue tergantung pada L dikurangi rho. Dan waiting time atau menunggu adalah LQ dibagi dengan lambda. Jadi, waktu siklus tergantung pada kapasitas demand dan waiting time. Ini berarti parameter ini tidak hanya tergantung pada berapa lama kita mengerjakan sebuah aktivitas, tetapi juga kapasitas yang tersedia pada proses. Terdapat beberapa batasan pada model antrian dasar ini. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis waktu tunggu dan karenanya waktu siklus, tetapi tidak untuk mengukur biaya atau kualitas. Model ini juga cocok untuk menganalisis satu aktivitas dalam satu waktu yang dilakukan oleh satu kumpulan sumber daya tunggal. Tetapi, model ini tidak cocok untuk menganalisis proses dari awal sampai akhir yang terdiri dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh beberapa kumpulan sumber daya. Batasan ini akan diatasi dengan pendekatan simulasi proses.